Jadi kesimpulan Del Pedro yang kita serahkan kepada hakim ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah setelah kami melihat bukti-bukti surat yang disampaikan oleh pihak Polda, ternyata dari segi timeline yaitu waktu sangat tidak logis menurut penalaran yang sangat wajar. Salah satu hal yang menghentak kami adalah surat perintah penyidikan, bahwa penyidikan itu kan salah satu tujuannya selain menetapkan tersangka adalah mencari alat bukti. Nah, di dalam dokumen yang kami lihat ternyata antara surat perintah penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang mana saksi itu sebagai salah satu jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, ternyata dilakukan dalam waktu yang sangat bersamaan. Menurut perhitungan orang yang awam, dalam satu kesempatan mana mungkin dapat mengambil keputusan soal hal yang sama. Nah, ini yang menurut kami sangat tidak logis. Terlebih lagi ketika misalkan alat bukti yang lain, ahli misalnya, bahwa yang dihadirkan itu hanya satu, sementara tuduhan Pedro berlapis, sehingga untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Pedro itu tidak cukup untuk membuktikan beberapa tuduhan-tuduhan yang lainnya. Meskipun di sisi yang lain juga kami melihat bahwa kehadiran ahli untuk dimintai keterangannya ternyata setelah kami telusuri di dokumen alat bukti yang dihadirkan di pengadilan, ternyata tidak melampirkan surat tugas. Artinya kami mengkhawatirkan proses pengambilan keterangan ahli ini sangat tergesa-gesa. Nah, di sisi yang lain, yang paling utama adalah kita berbasis pada penghormatan kita pada putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia harus diperiksa dulu. Ketika Pedro ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, hal ini tentu mencederai hak asasi manusia karena Pedro diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, ini berbahaya untuk penegakan hukum kita. Terlebih dalam penegakan hukum dalam kasus Pedro dan juga para aktivis yang tim advokasi untuk demokrasi tangani, itu sangat syarat dengan minimnya transparansi. Transparansi itu bagian dari kontrol masyarakat, kontrol aparat penegak hukum yang lain, agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan relnya. Prinsip transparansi itu mengundang akuntabilitas, karena di suatu sistem yang tertutup pasti akan menimbulkan akuntabilitas yang diragukan. Kami melihat hal itu tidak ditemukan dalam kasus Pedro. Kalau dalam sistem hukum yang minim transparansi, penegakan hukum itu cenderung menakutkan dan itu berbahaya dalam iklim demokrasi. Terlebih dalam kondisi saat ini, kasus Pedro, dia dikriminalisasi terkait dengan persoalan kritikan publik terhadap penyelenggara negara. Di pihak yang lain, ini menjadi catatan serius dalam reformasi hukum acara pidana kita yang saat ini lagi dibahas antara Presiden dan DPR.
Dan di sisi yang lain catatan merah pemerintahan pun juga masih kerap menggunakan pasal-pasal draconian law untuk memberangus kebebasan berekspresi. Nah, ini catatan besar kita ketika kita melihat dari awal sampai dengan akhir kasus Pedro dan juga tahanan politik yang lainnya.